hari ini? Kabar baik, Ibu. Oke, sekarang kita absen ya. Ibu mau absen. Ada yang terhadir kok? Ada, Ibu. Siapa? Alexius. Sakit Iya, atau Ibu. sakit? Ya, ada surat izin ya, Ibu. Oh iya, dari kemarin dia terhadir ini. Iya, Ibu. Bilangnya minggu depan hadir, Su. Iya, Bu. Oke, adik-adik, baik sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, satu orang pimpin doa dulu ya. Adik Ida. Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita meneruskan dalam doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik Ida. Oke adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang gelombang bunyi. Aduh, ini tidur tidak terang lagi. Tentang gelombang bunyi. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, pertama-tama kita harus untuk materi ini mungkin kita akan adakan beberapa pertemuan ke depannya, adik-adik. Tapi untuk pertemuan hari ini, pertemuan pertama, tujuan yang hendak kita capai itu, yang pertama itu menjelaskan karakteristik gelombang bunyi. Kemudian kita akan menentukan cepat lambat bunyi pada saat gas, saat padat, serta saat cair. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai efek Doppler dan menjelaskan telinga sebagai penerima bunyi. Oke adik-adik, itu yang kita pelajari untuk pertemuan pertama hari ini mengenai gelombang bunyi. Kita langsung masuk materi sesuai. Ada yang pernah dengar tentang gelombang bunyi kok? Adik-adik di SMP kayaknya ajar tuh. Iya, Ibu. Pernah dengar? Ya. Ada yang tahu apa itu gelombang bunyi? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu? Iya. Ada yang tahu bagaimana bunyi itu bisa terjadi? Atau kamu biasa dengar bunyi apa coba? Di sekitar kamu pasti ada. Bunyi tuh. air. Bunyi air apalagi? Bunyi orang pukul. Apalagi? Tanya, apalagi? Musik. Musik, apalagi? Suara gitar. Oke, pokoknya banyak bunyi-bunyi di sekitar kita ini. Jadi Ya. adik-adik, bagaimana bunyi itu bisa terjadi? Jadi gelombang bunyi itu dihasilkan oleh suatu benda yang bergetar sehingga menyebabkan gangguan kerapatan pada medium. Kemudian adik, gangguan ini berlangsung melalui interaksi molekul medium sepanjang arah perambatan gelombang. Jadi gelombang bunyi ini juga termasuk gelombang longitudinal yang terjadi karena adanya rapatan dan renggangan medium, baik itu padat atau cair ataupun gas. Ibu kasih contoh satu supaya kamu agak mengerti. Misalnya ini ada kunci motor, di sini ada kunci motor. Ketika ibu kasih jatuh ke lantai, ibu kasih contoh ketika ibu jatuhkan ke lantai, kalian dengar bunyi? Dengar, Ibu. Nah, kenapa kita sampai dengar bunyi? Karena kunci tadi yang kita kasih jatuh, yang ibu kasih jatuh, dia itu menghasilkan getaran sehingga merambat ke udara sehingga ini bunyinya bisa terdengar. Berbeda jika kita menjatuhkan misalnya tisu. Tisu ini saat kita lempar ini buang ke lantai, ada dengar bunyi? Tidak, Ibu. Jadi pernyataan yang bilang tadi semua benda gelombang bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Jadi tidak semua benda yang bergetar juga tadi. Jadi adik-adik, dari percobaan yang sudah kita lakukan untuk kunci motor ataupun tisu tadi, dapat disimpulkan bahwa tidak semua getaran itu dapat menghasilkan bunyi. Oke, berikutnya kita bahas mengenai
karakteristik gelombang bunyi berdasarkan mediumnya. Jadi adik-adik, berdasarkan mediumnya itu gelombang bunyi itu dibagi atas dua, yaitu kalau tidak bisa baca tanya nanti. Iya, Ibu Spidol tidak Guru. terang. Jadi berdasarkan mediumnya, gelombang bunyi itu dibagi atas dua. Yang pertama, gelombang mekanik. Kemudian yang kedua, gelombang longitudinal. Pertama, gelombang mekanik. Jadi gelombang mekanik itu adalah gelombang yang dalam arah perlambatannya itu memerlukan medium perantara. Kemudian untuk gelombang longitudinal itu kebalikannya, dia tidak memerlukan Media media perantara. perantara untuk dalam arah rambatannya. Nah, untuk gelombang bunyi itu termasuk gelombang longitudinal. Jadi adik-adik, gelombang bunyi bisa dikatakan gelombang longitudinal. Mengapa? Karena gelombang itu terjadi berupa rapatan atau renggangan. Nanti kita pelajari bagian berikutnya. Itu bisa di medium perantara seperti gas, cair atau padat. Yang perlu adik-adik tahu juga bahwa gelombang bunyi ini dia itu tidak dapat merambat di dalam ruang hampa. Kemudian untuk kecepatan perambatan gelombang, untuk padat, ini cair sama gas, untuk yang lebih cepat kecepatan perambatannya itu di padat. Mengapa? Karena molekul dalam zat padat itu lebih pendek dibanding zat cair sama zat gas, sehingga energi kinetik yang terjadi itu lebih cepat gitu. Oke, karena kita sudah berdasarkan mediumnya, sekarang berdasarkan frekuensi. Jadi gelombang bunyi berdasarkan daya pendengaran manusia dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada audiosonik. Jadi gelombang bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia itu dinamakan audiosonik. Jadi frekuensinya itu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kemudian yang kedua itu ada infrasonik. Jadi infrasonik itu gelombang bunyi yang frekuensinya antara di bawah 20 Hz. 20. Kemudian yang ketiga itu ada ultrasonik. Jadi ultrasonik itu di atas frekuensi gelombangnya itu di atas 20.000 Hz. Jadi untuk infrasonik dan ultrasonik ini adik-adik itu tidak dapat didengar oleh manusia. Oke, itu untuk karakteristiknya. Adik-adik, untuk berdasarkan frekuensi yang ada pertanyaan sejauh ini? Tidak, Ibu. Oke, kita lanjut Z. Ya, Bu. Oke, berikutnya kita masuk ke yang berikutnya, yaitu mengukur cepat rambat bunyi. Jadi adik-adik, cepat rambat bunyi itu tergantung dari sifat-sifat medium perantaranya. Jadi kita di sini akan bahas satu-satu. Yang pertama itu cepat rambat. Yang pertama itu cepat rambat dalam zat padat.
Jadi cepat lambat bunyi dalam zat padat itu adik-adik itu bergantung pada modulus Young dan massa jenis zat padat. Jadi rumusnya itu bisa kita tulis di sini, V sama dengan akar dari E per rho. Jadi V-nya itu cepat rambat bunyi dengan satuan meter per sekon. Kemudian E-nya itu modulus Young. Modulus Young itu berkaitan dengan tegangan-tegangan. Modulus Young dengan satuan Newton per meter kuadrat. Kemudian ada rho yang merupakan massa jenis dengan satuan kilogram per meter kuadrat. Meter kubik kalau massa jenis. Oke adik-adik, ini untuk mengukur kecepatan bunyi dalam zat padat. Dia punya rumus V sama dengan akar dari E per rho. Jadi untuk E-nya itu modulus Young, kemudian rho-nya itu massa jenis. Kemudian kita akan adik-adik mungkin sejauh ini bisa dimengerti yang untuk zat padat. Bisa Ibu. Oke, kita lanjut ke cepat rambat padat zat cair. Untuk cepat rambat pada zat cair, adik-adik sambil lihat di modul yang ibu kemarin tuh, yang ibu kasih kemarin tuh. Ya Ibu, ada lihat Ibu. Oke. Jadi untuk zat cair, dia itu tergantung pada modulus bulk dan massa jenis air. Jadi rumus yang kita gunakan di sini itu V sama dengan akar dari per rho. Dengan V-nya kita tahu cepat rambat dengan satuan meter per sekon. Kemudian B ini modulus bulk dengan satuan Newton per meter. Kemudian rho air di sini ya. Ada yang tahu rho air berapa? Adik-adik? Oke. Jadi ini untuk cepat rambat bunyi pada saat cair. V sama dengan, kita gunakan rumus ini, V sama dengan akar dari B per rho. Dengan B itu adalah modulus bulk dan ini itu massa jenis air. Kemudian adik-adik, berikutnya kita akan masuk ke cepat rambat pada gas. Oke adik, yang berikut mengukur cepat rambat bunyi pada gas. Jadi mengukur cepat rambat bunyi pada gas itu bergantung pada suhu dan jenis gayanya. Jadi di sini kita bisa gunakan rumus V sama dengan akar dari gamma RT per M. Dengan V ini merupakan cepat rambat bunyi dengan 1 meter per sekon. Kemudian gamma yang merupakan konstanta Laplace. Kemudian R yang merupakan
konstanta gas umum, yang merupakan konstanta gas umum dengan satuannya itu Joule per mol per K. Kemudian ada T yang merupakan suhu gas, jelas Kelvin ya adik-adik. Kemudian M yang merupakan massa molekul gas. Oke adik-adik, ini untuk mengukur cepat lambat bunyi pada gas. Ibu jelas ulang, jadi kita pakai rumus P sama dengan akar dari gamma kali RT per M. Dengan V-nya kita sudah tahu cepat lambat bunyi dengan 1 meter per sekon. Kemudian ada gamma konstanta Laplace, R merupakan konstanta gas umum dengan satuan Joule per mol K. Dan T sama dengan suhu gas dengan satuan K Kelvin ya. Dan M sama dengan massa molekul gas. Perlu dikasih contoh soal kok adik-adik? Ya Bu. Iya? Ya Bu. Oke, ibu kasih contoh soal 1 ya. 1 sah, nanti ibu kasih soal untuk tugas di rumah yang lain ya. Ya Bu. Kita kasih contoh soal mengukur cepat lambat bunyi pada gas cair ya. Nanti ibu diktir saja soalnya, adik-adik kerja di situ. Ibu baca dari sini ya. Ya, Adik-adik tulis di situ. Sebuah gelombang longitudinal merambat dalam air yang memiliki modulus bulk 4 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Besarnya cepat lambat bunyi dalam air adalah titik. Kamu tahu ini massa jenis air itu berapa loh? Ada yang tahu? 1000 kg per meter kubik. Kita kerjasama di sini ya. Jadi yang diketahui itu apa adik-adik? Jadi di situ yang diketahui modulus bulk. Modulus bulk itu apa simbolnya tadi? B. 4 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Kemudian yang diketahui apa lagi? Rho air, yaitu 1000 kg per meter kubik. Yang ditanya apa? Cepat lambatnya P untuk zat cair ya. Ya Bu. P, jadi kita pakai rumus yang P sama dengan akar dari modulus bulk per rho air. Jadi tinggal kasih masuk akar dari 4 kali 10 pangkat 6 Newton per meter hangat kilogram per meter kubik. Jadi ibu langsung saja di sini hasilnya itu 2000 meter per sekon. Nanti kamu cakar-cakar lagi ya. Iya Bu. Oke. Bagaimana untuk mengukur cepat lambat bunyi? Semua ngerti adik-adik? Sudah ya. Mengerti kok. Mengerti ya? Mengerti sah. Nanti belajar lagi di rumah, lihat-lihat lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke efek Doppler. Ada yang sudah pernah dengar tentang efek Doppler kok? Kok adik-adik? Ada Bu. Oke adik-adik, kita sekarang belajar tentang efek Doppler. Di sini ada yang pernah dengar suara ambulans? Pernah Bu. Atau sirene mobil polisi? Pernah Bu. Pernah toh? Iya Bu. Jadi adik-adik, kamu rasa atau tidak? Misalnya kita berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba sirene datang mendekati kita. Yang jelas kita punya telinga bahkan sampai sakit, ya toh? Iya Bu. Berarti itu adik, dia punya frekuensinya itu tinggi. Nah sebaliknya saat sirenenya sudah menjauhi kita,
frekuensinya rendah. Iya Bu. Jadi peristiwa itu adik, peristiwa turun atau naiknya frekuensi itu yang disebut dengan efek Doppler. Jadi untuk efek Doppler ini dia punya rumus umumnya itu adik, Fp sama dengan V plus minus Vp Vp per P plus minus Ps kali Fs. Jadi ini rumus umum untuk efek Doppler. Dengan untuk Fp itu apa? Fp frekuensi pendengar. Frekuensi satuannya apa adik-adik? Hertz. Ya. Bentar. Kemudian V kecepatan. Jadi untuk Fp apa Fp coba? Kecepatan pendengar. Iya. Rumus kecepatan, satuan kecepatan meter per Sekon. second. Ps Kecepatan sumber. kecepatan sumber. Kemudian Fs Frekuensi sumber. Hertz Joang. Iya Bu. Dan V ini itu tuh cepat terambat udara. Cepat terambat udara, ada yang tahu nilainya? Dia itu konstan 340 meter per second. Oke. Adik-adik, ada yang tahu artinya plus minus nih? Jadi adik-adik, arti dari plus minus ini, jika misalnya ibu gambar di sini, bukan gambar sih, maksudnya ibu kasih tahu. Misalnya ini kecepatan sumber bunyi, kemudian ini kecepatan pendengar. Jika sumber bunyi dan pendengar saling mendekati, maka untuk sumber bunyi nilainya itu negatif. Kemudian untuk pendengar nilainya positif. Begitupun sebaliknya, jika sumber bunyi dan pendengar saling menjauhi, maka kebalikannya, sumber bunyinya positif, sedangkan pendengarnya negatif. Jadi adik-adik, jika ada soal mengenai efek Doppler, baca baik-baik soal, karena baca baik-baik soal apakah dia mendekati atau menjauhi. Ibu kasih contoh satu soal atau? Iya Bu. Kasih contoh supaya mudah dimengerti, supaya lebih mengerti adik-adik. Ibu baca soalnya. Iya Bu. Di sini dia bilang sebuah mobil membunyikan sirene pada frekuensi 400 Hz. Berarti sumber bunyinya berarti diketahui di sini adik-adik apa? Fs-nya 400 Hz. Kemudian dia bilang lagi, jika laju mobil 20 meter per sekon dan laju bunyi di udara 340 meter per sekon, tentukan frekuensi sirene yang didengar oleh pengamat. Jika laju mobil 20 meter per sekon, berarti di sini Kecepatan Vs-nya sumber 20 meter per sekon. Sedangkan V-nya 340 meter per sekon. Ditanya frekuensi sirene yang didengar oleh pengamat, berarti Vp.
Jadi pakai rumus yang tadi, VP sama dengan V. Oke adik-adik, jadi kita pakai rumus VP sama dengan V kurang VP per V kurang VS kali FS. Kenapa kurang adik? Karena mereka saling mendekati. Bukan. Jadi penyelesaiannya FP sama dengan V kurang VP per V kurang VS kali FS. FP sama dengan V-nya berapa? 340 meter per sekon. Di sini VP-nya 0, tidak diketahui toh. Per 340 meter per sekon kurang FS-nya 20 meter per sekon. Kenapa kurang tadi? Karena dia mendekati ya. Kali FS-nya 400 Hz. Jadi hasilnya itu FP-nya 425 Hz. Nanti adik-adik cakar-cakar lagi ya. Oke. Ini untuk contoh soalnya sejauh ini. So agak mengerti kok adik-adik? Adik-adik so agak mengerti kok? Sudah Bu. Oke. Untuk pertemuan pertama hari ini adik-adik, saya rasa sampai di sini. Untuk materi gelombang bunyi yang lain kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Ibu ada keperluan sedikit, jadi untuk Ibu ada rencana mau kasih kamu LKPD. Jadi LKPD-nya so ada di sini. Nanti Ibu bagi. Nanti kamu lihat LKPD-nya ini tuh berupa percobaan. Bahan-bahan alat-alatnya sangat gampang, mudah dicari. Jadi Ibu akan bagi LKPD ini. Kamu praktikkan di rumah. Kemudian sebelum kita lanjut ke materi berikutnya minggu depan, kita akan diskusi bersama. Oke? Nanti kelompoknya bagi kelompok. Satu kelompok itu 3 orang. Yang belum datang itu kasih tahu ya. Ya, Ibu. Oke, Ibu akan bagi LKPD-nya. Oke adik-adik, karena presentasi diskusinya minggu depan, sebelum materi minggu depan kita bahas, kita diskusi yang ini dulu ya, LKPD yang ini. Oke, sebelum kita keluar, mungkin satu orang bisa pimpin kita dalam doa mau pulang. Kakak Ilon. Baik, sebelum kita pulang, mari kita mengaturkan doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik-adik untuk hari ini. Jadi sekian dari materi untuk hari ini. Untuk materi gelombang bunyi yang berikutnya kita akan bahas ke pertemuan berikut. Terima kasih, selamat siang. Siang Ibu.